Bayangkan, ada seorang tokoh yang berani berkata, Tuhan bukan di langit tapi dalam dirimu. Seketika ia dicap sesat, ajarannya dibungkam, namanya disingkirkan dari sejarah resmi. Namun, semakin dibungkam, suaranya justru semakin menggema, bukan di keramaian, tapi di dalam hati mereka yang gelisah mencari makna. Dialah Syekh Siti Jenar, sang pembawa pesan sunyi yang mengajarkan, hidup bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk menyadari bahwa kita tak pernah terpisah darinya. Apa sebenarnya pesan tersembunyi di balik kata-kata mistisnya? Mengapa ia lebih memilih dibunuh daripada mencabut ucapannya? Dalam video ini, kita tidak hanya menelusuri jejaknya, kita menyelam ke kedalaman ajaran yang telah lama terkubur, namun belum mati. Siapakah Syekh Siti Jenar sebenarnya? Senin, dalam sejarah Jawa, nama Syekh Siti Jenar menggema laksana misteri yang tak pernah padam. Sebagian menganggapnya wali agung yang melampaui batas lahiriah, sebagian lain melihatnya sebagai tokoh yang kontroversial, bahkan menyimpang. Namun di balik segala label dan tafsir itu, Syekh Siti Jenar hadir membawa cahaya yang berbeda. Cahaya yang tidak semua mata mampu menatapnya. Ia tidak berbicara pada telinga, melainkan pada nurani yang paling dalam. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan makna Manunggaling Kawula Gusti, sebuah ajaran penyatuan antara hamba dan Tuhan. Namun istilah ini bukan sekadar slogan spiritual. Ia adalah panggilan untuk melebur ego, untuk hancur dalam samudera kehadiran ilahi. Apa yang dikatakannya bukan hal baru, namun cara ia mengungkapkannya menembus batas-batas formalitas keagamaan yang kaku. Inilah yang membuat ajarannya disalahpahami oleh banyak pihak, bahkan oleh para wali sezamannya. Kita tak bisa memandang Siti Jenar hanya dari sudut sejarah luar. Ia bukan sekadar sosok yang hidup di era Wali Songo, melainkan simbol dari pencarian spiritual yang paling jujur. Ia berbicara dalam bahasa simbolik, dalam ungkapan mistis yang lahir bukan dari akal, tapi dari pengalaman ruhani. Kata-katanya menggugah, mengusik, bahkan menghancurkan tembok-tembok logika yang selama ini membatasi pemahaman tentang Tuhan. Mengapa ajaran Siti Jenar begitu mengguncang? Karena ia tidak sekadar mengajak manusia menyembah Tuhan, tapi melebur dalam Tuhan. Ia tak berhenti pada syariat, tapi mengajak masuk ke dalam inti rasa, ke kedalaman hakikat. Dan disinilah ketakutan itu muncul. Ajaran semacam ini dianggap berbahaya bagi tatanan, tapi justru disinilah letak kekuatannya, karena ia menyentuh esensi yang tak bisa dikendalikan oleh struktur luar. Syekh Siti Jenar tidak sedang memberontak, tapi sedang menunjukkan jalan sunyi menuju yang maha ada. Ia tidak mengajak untuk menolak syariat, tapi menembusnya agar sampai ke ruhnya. Ia bukan musuh para wali, tapi cermin dari sisi terdalam keimanan. Ia bukan api yang membakar, tapi cahaya yang menghanguskan kegelapan batin. Namun cahaya seperti ini hanya bisa diterima oleh jiwa yang telah siap, jiwa yang telah hancur dalam fana. Dalam pandangan Siti Jenar, Tuhan bukan sosok yang jauh di langit, tetapi hadir dalam diri setiap insan. Ia tidak mengajak untuk menuhankan diri, tapi menyadarkan bahwa yang sejati dalam diri bukanlah ego, melainkan pancaran dari yang maha hidup. Ini bukan pemahaman biasa, ini adalah ledakan kesadaran. Dan siapapun yang belum siap, bisa saja tersesat dalam simbol-simbol itu. Bab ini baru awal dari perjalanan mengenal Siti Jenar. Ia bukan sekadar tokoh dalam sejarah, tapi sebuah panggilan batin bagi mereka yang ingin menyelam lebih dalam ke samudera makrifat. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan menyingkap satu persatu pesan tersembunyi dalam setiap ungkapan mistis yang ia wariskan. Bukan untuk mengaguminya sebagai tokoh, tapi untuk memahami pesan Tuhan yang ia bawa dengan bahasa langit. Manunggaling Kawula Gusti bukan sekadar penyatuan. Ungkapan Manunggaling Kawula Gusti bukan hanya rangkaian kata indah yang menggugah rasa spiritual. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, kalimat ini adalah puncak dari perjalanan ruhani yang panjang. Perjalanan yang meleburkan hamba ke dalam wujud ketuhanan, bukan secara fisik, tapi dalam kesadaran. Ini bukan penyatuan dua entitas, tapi hancurnya dualitas. Antara hamba dan Tuhan tak lagi dipisahkan oleh batas ego. Manunggal bukan berarti manusia menjadi Tuhan.
Itu kesalahpahaman paling umum dan paling berbahaya. Manunggal adalah keadaan di mana manusia telah tiada sebagai ego, sebagai keakuan. Yang tersisa hanyalah dia. Kehadiran manusia sebagai makhluk sudah lebur, seperti tetesan hujan yang jatuh ke laut. Tak lagi bisa dibedakan, tapi tetap bukan laut itu sendiri. Inilah makna terdalam dari kesatuan dalam ma'rifat. Syekh Siti Jenar tidak bermain-main dengan kata. Ungkapan yang ia ucapkan lahir dari pengalaman langsung, zauq, rasa yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang telah terbakar habis oleh cinta ilahi. Dalam keadaan seperti itu, kata-kata menjadi lambang, bukan penjelasan. Setiap kata adalah api, bukan teori. Dan api ini jika menyentuh hati yang kering, akan menyala menjadi kesadaran. Tapi jika hati masih keras, api ini bisa dianggap sebagai bara yang membahayakan. Ketika ia berkata bahwa Tuhan tidak di luar, tetapi ada dalam dirimu, itu bukan ajaran baru. Para sufi sebelum dan sesudahnya pun berkata demikian. Namun cara Siti Jenar mengungkapkannya melampaui batas bahasa yang nyaman bagi telinga masyarakat umum. Ia tidak memoles kata-kata agar dapat diterima, ia justru membongkar kenyamanan palsu yang membuat manusia terlena dalam ibadah lahiriah semata. Ia mengusik untuk membangunkan. Inilah alasan mengapa ia dianggap berbahaya. Karena ia tidak sedang membangun sistem, tapi meruntuhkan tembok ilusi. Ia tidak memulai dari kulit, tapi langsung menembus ke inti. Dan inti ini, jika belum disiapkan, bisa menjadi gelap. Karena cahaya terlalu terang bagi mata yang terbiasa dalam bayangan. Maka dalam pesan-pesannya, ada keheningan yang perlu diselami. Bukan hanya didengar, tapi dirasa dengan seluruh jiwa. Manunggaling Kaula Gusti bukan ajakan untuk merasa mulia, tapi untuk merasa tiada. Tidak ada lagi aku yang berdiri di hadapan Tuhan. Yang ada hanyalah Dia, dan semua gerak adalah geraknya. Semua ucapan adalah firman-Nya. Semua keberadaan adalah pancaran dari wujud-Nya. Siapa yang mencapai titik ini bukan berarti tinggi, tapi telah musnah sebagai pribadi. Dan dalam kemusnahan itu, justru ditemukan kehidupan sejati. Pesan ini bukan untuk ditafsirkan secara kasar. Ia mengandung kedalaman yang hanya bisa dibuka dengan kunci rasa, bukan logika. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan menyelami simbol-simbol lain yang digunakan oleh Syekh Siti Jenar, bahasa yang tidak selalu mudah dimengerti oleh akal, tapi dapat dirasakan oleh hati yang jujur dan tenang. Kita tak sedang menjelaskan beliau, tapi sedang mencoba mendengar gema jiwanya yang masih bergema hingga kini. Kehidupan adalah kematian, kematian adalah kehidupan. Dalam ungkapan-ungkapan Syekh Siti Jenar, seringkali kita temui paradoks yang menggugah rasa ingin tahu, bahkan membingungkan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah pandangannya tentang kehidupan dan kematian. Ia berkata, kehidupan sejati justru dimulai saat engkau mati. Tapi apakah ini ajakan menuju kematian fisik? Tidak. Ini adalah undangan untuk mati dalam ego, dalam keakuan, agar bisa hidup sebagai kesadaran murni yang bersumber dari Tuhan. Bagi Syekh Siti Jenar, selama manusia masih hidup dalam ilusi dirinya, dengan segala ambisi, identitas dan keakuan, ia sebenarnya belum hidup. Ia hanya berjalan dalam bayang-bayang eksistensi. Maka kematian yang dimaksud bukanlah berakhirnya napas, tetapi berakhirnya klaim bahwa aku adalah ini dan itu. Ketika klaim itu mati, maka muncullah kehidupan baru. Kehidupan sebagai cermin dari Sang Maha Hidup. Ajaran ini tampak mengerikan bagi yang masih terikat pada dunia. Karena dunia dibangun di atas nama, identitas, posisi, dan pengakuan. Tapi bagi yang telah mencicipi kebeningan batin, pesan ini adalah angin yang menyejukkan. Kematian bukan sesuatu yang ditakuti, melainkan gerbang menuju kebebasan sejati. Kebebasan dari diri palsu, dari jerat dunia, dari belenggu tubuh dan pikiran yang membatasi. Siti Jenar tidak sedang mengajarkan nihilisme. Ia justru menunjukkan kehidupan dalam makna yang lebih hakiki. Ketika seseorang mati dari semua ilusi tentang dirinya, ia akan mengenal hakikat wujudnya. Bahwa ia bukan tubuh yang terlihat, bukan pula pikiran yang berubah-ubah, tetapi cahaya yang bersumber dari Sang Wujud Mutlak. Disinilah makna hidup setelah mati menjadi pengalaman spiritual, bukan sekadar harapan eskatologis.
Kematian dalam makna Siti Jenar adalah fana. Dan fana adalah gerbang menuju baka, keberadaan abadi dalam Tuhan. Ia tidak memuliakan kematian fisik, tapi mengajak untuk menjalani kematian batin selagi masih hidup. Karena hanya dalam kondisi itu, seseorang bisa benar-benar mengenal Tuhannya. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Siti Jenar mengajak untuk mengenal diri bukan sebagai individu, tapi sebagai ketidakberadaan yang memantulkan keberadaannya. Itulah sebabnya dalam laku spiritualnya, ia sering menolak simbol-simbol luar jika tidak disertai kesadaran batin. Ia tidak menolak ibadah, tapi menolak ibadah yang dilakukan hanya sebagai rutinitas kosong. Ia tidak menolak syariat, tapi mengajak menembusnya agar sampai pada ruh yang menghidupkan syariat itu sendiri. Dan di tengah perjalanannya, ia selalu membawa pesan, matilah sebelum mati, agar kau hidup sebelum hidupmu berakhir. Bab ini mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal. Bukan kehancuran, tapi pembebasan. Dalam pemahaman Syekh Siti Jenar, selama seseorang masih menganggap dirinya hidup sebagai aku, ia belum hidup. Tapi ketika ia menyadari bahwa aku hanyalah bayangan dan yang sejati adalah dia, maka disitulah kehidupan hakiki dimulai. Pada bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam pada konsep diri palsu yang sering menutupi cahaya ilahi dalam diri. Diri palsu, tirai antara manusia dan Tuhannya. Syekh Siti Jenar tidak pernah berbicara tentang Tuhan sebagai konsep yang jauh dan abstrak. Baginya, Tuhan terlalu dekat untuk hanya dikenali lewat pikiran. Tapi justru karena kedekatan itulah, manusia gagal melihatnya. Ada tirai yang membentang antara manusia dan Tuhannya. Tirai itu bernama diri palsu. Diri yang mengaku sebagai aku, padahal aku itu tak pernah memiliki apapun, termasuk dirinya sendiri. Diri palsu adalah konstruksi dari pengalaman, kebiasaan, nama, status, pengetahuan, dan persepsi yang terus manusia kumpulkan dan percaya sebagai jati dirinya. Ia adalah topeng yang disangka wajah. Ia adalah cermin berdebu yang dikira wujud. Maka selama manusia masih mengidentifikasi dirinya dengan hal-hal luar, ia sesungguhnya masih belum mengenal siapa dirinya yang sejati. Ia masih berjalan dalam kabut. Syekh Siti Jenar mengajarkan untuk meruntuhkan bangunan palsu ini. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keheningan yang dalam. Ia mengajak untuk diam, menepi dari hiruk pikuk pikiran, dan menyaksikan siapa aku ini sebenarnya. Siapa yang berpikir, siapa yang merasa, siapa yang marah dan siapa yang tenang. Dalam pengamatan batin yang jujur ini, lapisan-lapisan palsu mulai terkelupas dan yang tersisa adalah inti keberadaan, kesadaran yang murni. Kesadaran inilah yang ia maksud sebagai sumber wujud yang tak bisa diuraikan oleh kata, tapi bisa dialami oleh hati yang bersih. Dan untuk mencapainya, seseorang harus siap untuk kehilangan segalanya. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam batin. Ia harus siap kehilangan identitas, melepas nama, meninggalkan segala keakuan, dan menyadari bahwa semua yang dilekatkan pada diri hanyalah bayangan. Yang sejati bukan aku, tapi dia yang menggerakkan segalanya. Syekh Siti Jenar tidak menolak eksistensi manusia, tapi menolak pengakuan manusia atas eksistensinya secara mandiri. Ia ingin menegaskan bahwa manusia sejatinya tidak punya wujud yang hakiki. Keberadaannya hanyalah pancaran dari wujud yang maha satu. Seperti bayang-bayang tak memiliki bentuk kecuali dari yang dibayangi, demikian pula manusia tidak memiliki kekuatan, kecerdasan, bahkan kesadaran, selain dari apa yang dipinjamkan olehnya. Oleh karena itu, ia kerap berkata bahwa mengenal Tuhan berarti mengenal bukan diri, menyadari bahwa diri yang selama ini dibanggakan hanyalah tirai. Dan selagi tirai itu belum tersingkap, maka cahaya ilahi takkan pernah bisa menyinari dengan jernih. Maka laku makrifat sejatinya bukan untuk menambah, tapi untuk mengurangi. Bukan untuk membangun, tapi untuk melepaskan. Semakin seseorang melepaskan dirinya, semakin dekat ia pada Yang Maha Ada. Dalam bab ini, kita diajak untuk jujur pada diri. Siapa sebenarnya aku ini? Apakah aku tubuh? Apakah aku pikiran? Apakah aku perasaan? Semua itu datang dan pergi, tapi yang menyaksikan, yang hening, yang diam,
Itulah inti yang menyambung langsung dengan Tuhan. Pada bab berikutnya, kita akan menggali bagaimana Syekh Siti Jenar mengajarkan diam sebagai jalan dan mengapa keheningan lebih dalam daripada 1000 doa yang penuh suara. Diam, bahasa langit yang terlupakan. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, diam bukanlah ketiadaan. Justru dalam diam, langit membuka dirinya. Ketika mulut berhenti bicara, ketika pikiran tak lagi mendominasi, maka batin akan mulai mendengar suara yang lebih halus. Suara yang bukan datang dari luar, tapi dari kedalaman jiwa. Di sanalah firman-Nya yang sejati berbicara, bukan melalui kata-kata, tapi melalui rasa dan kesadaran yang melampaui batas huruf. Syekh Siti Jenar memahami bahwa banyak orang sibuk mengejar kata, memperdebatkan makna, memperkuat argumen. Tapi semakin banyak suara yang dikumpulkan, semakin jauh mereka dari suara sejati. Karena Tuhan tidak hadir dalam keramaian suara, tetapi dalam kesunyian batin. Itulah sebabnya beliau sering memilih diam, bukan karena tak tahu, tapi karena tahu bahwa pengetahuan sejati tidak bisa diajarkan dengan kata. Dalam diam, seseorang mulai melihat. Ia melihat dirinya bukan dari narasi, tapi dari kenyataan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam desakan kata-kata, dalam prasangka, dalam label, dan semuanya menjadi penghalang untuk merasakan Tuhan yang begitu dekat. Dalam keheningan, tidak ada lagi konsep aku bicara kepada Tuhan, tapi yang ada hanyalah Tuhan sedang hadir dalam setiap hela napas. Diam adalah laku makrifat yang halus. Ia tidak butuh tempat khusus, tidak butuh waktu tertentu. Ia bisa dilakukan di tengah keramaian, asal hati tidak ikut bising. Ia bisa dilakukan sambil bekerja, asal batin tetap terjaga. Diam bukan hanya tentang mulut yang tertutup, tapi tentang batin yang tidak lagi sibuk menilai, membandingkan, atau menuntut. Diam adalah ruang di mana Tuhan bersemayam. Siti Jenar mengajarkan bahwa doa yang paling dalam adalah doa yang tak diucapkan. Ia adalah getar halus dalam batin, permohonan yang tak berbentuk, karena ia tak ditujukan pada Tuhan yang jauh, tapi pada Dia yang menjadi pusat dari segala kesadaran. Dalam diam, seorang hamba melebur. Ia tak memanggil, tapi menyatu. Ia tak berujar, tapi pasrah sepenuh jiwa. Dan di titik itu, Tuhan bukan lagi objek pujaan, tapi wujud yang memeluk segalanya. Banyak orang merasa dekat dengan Tuhan ketika berdoa dalam kata-kata, tapi semakin jauh ketika sunyi datang. Bagi Syekh Siti Jenar, justru sebaliknya. Dalam keheningan, seseorang akan tahu apakah ia benar-benar bersandar kepada Tuhan atau masih bersandar kepada harapan-harapan batinnya sendiri. Diam menguji keikhlasan. Diam menyaring dari mana ucapan itu berasal, dari nafsu atau dari kehendaknya. Dalam bab ini kita diingatkan bahwa diam bukan kekosongan, tapi kelapangan. Ia adalah ruang tempat Tuhan hadir tanpa sekat. Ia adalah jalan sunyi yang jarang dilalui, karena tidak menjanjikan kebanggaan. Tapi justru di sanalah letak kemuliaannya. Pada bab selanjutnya, kita akan menyingkap ajaran Syekh Siti Jenar tentang kebebasan sejati. Bebas dari dunia, bebas dari diri, dan bebas untuk tunduk sepenuhnya pada Yang Maha Mutlak. Kebebasan sejati ketika tak ada lagi yang dimiliki. Kebebasan adalah impian yang selalu dikejar manusia. Namun Syekh Siti Jenar menyadarkan kita bahwa mayoritas manusia justru tersesat dalam pemahaman tentang kebebasan. Mereka mengira kebebasan adalah bisa melakukan apa saja, berkata semaunya, mengejar dunia setinggi-tingginya. Tapi dalam pandangan Siti Jenar, kebebasan sejati bukan tentang meluaskan kuasa, melainkan tentang melepaskan keterikatan. Ia bukan hasil dari pencapaian, tapi buah dari keikhlasan dan pembebasan diri dari ilusi kepemilikan. Manusia menyangka ia memiliki segalanya, tubuh, nama, status, pemikiran, bahkan waktu. Ia merasa punya hak atas hidupnya, punya kendali atas nasibnya. Tapi disitulah letak keterikatannya, karena setiap yang ia rasa miliki akan menuntut untuk dijaga, dan setiap yang dijaga akan menimbulkan kecemasan akan kehilangan. Maka Syekh Siti Jenar mengajarkan, lepaskan. Bukan karena dunia buruk, tapi karena dunia tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Bagi Siti Jenar, manusia hanyalah penumpang dalam kapal Tuhan. Ia tak pernah memiliki kapal itu, bahkan tidak juga menentukan kemana ia akan berlayar.
maka ia harus ikhlas mengarungi gelombang dan pasrah pada arah angin. Disinilah letak kebebasan sejati. Ketika seseorang tidak lagi menggenggam apapun, bahkan dirinya sendiri. Ia hidup di tengah dunia tanpa tenggelam dalam dunia. Ia hadir tanpa melekat. Ia mencintai tanpa memiliki. Kebebasan yang diajarkan oleh Siti Jenar adalah kebebasan batin yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada satupun yang abadi selain Tuhan. Ia mengajak manusia untuk tidak menyandarkan harga dirinya pada apa yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Kekayaan, pengaruh, kedudukan, atau pengetahuan. Ia membongkar pondasi batin yang selama ini dibangun di atas keakuan dan menggantinya dengan keheningan total yang hanya bisa diisi oleh kehadiran ilahi. Ketika seseorang telah bebas dari segala sandaran semu, barulah ia bisa berserah dengan sempurna. Ia tidak lagi berjuang untuk menjadi sesuatu di mata manusia. Ia tidak lagi sibuk menjaga nama. Ia hanya menjadi alat dari kehendak yang lebih tinggi. Dan dalam keadaan itu, jiwanya menjadi ringan. Ia bisa tertawa dalam musibah, karena ia tahu bahwa semua telah digariskan. Ia bisa menangis dalam syukur, karena ia melihat kasih Tuhan dalam hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Syekh Siti Jenar bukan sedang mengajak manusia hidup miskin, tapi hidup ringan. Ringan bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi tidak diperbudak oleh apa yang dimiliki. Harta bukan masalah, tapi keterikatanlah yang menggelapkan jiwa. Bahkan ibadah sekalipun, bila dilakukan karena keakuan, karena ingin dianggap suci, karena mengejar surga, atau karena takut neraka, semua itu masih menjadi bentuk keterikatan yang halus. Maka kebebasan sejati adalah ketika seseorang beribadah karena cinta, bukan karena imbalan. Dalam bab ini, kita diajak menimbang ulang. Apa yang sebenarnya kita genggam dalam hidup ini? Apakah kita telah benar-benar bebas, atau justru kita terikat pada hal-hal yang tak pernah menjadi milik kita? Syekh Siti Jenar mengajak untuk melepaskan, bukan agar kita kehilangan, tapi agar kita menemukan. Karena hanya dengan kehilangan diri, kita bisa menemukan Tuhan. Dan hanya dengan menjadi hamba yang merdeka dari dunia, kita bisa menjadi jiwa yang utuh dalam genggamannya. Pada bab selanjutnya, kita akan menyingkap rahasia rasa sebagai pintu masuk menuju makrifat yang tak bisa dilalui oleh logika. Rasa jalan sunyi menuju makrifat. Dalam tradisi makrifat yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, ada satu kata yang tak pernah lepas dari inti pencarian, rasa. Rasa bukan sekadar emosi atau perasaan lahiriah. Ia adalah getaran batin yang halus, yang menjadi jembatan antara diri manusia dan Tuhannya. Rasa bukan datang dari akal, bukan pula dari panca indera. Ia tumbuh dari keheningan jiwa, dari hati yang bening dan bersih. Maka siapapun yang ingin mengenal Tuhannya, harus terlebih dahulu belajar mendengar rasa. Rasa adalah bahasa jiwa. Di saat mulut tak lagi sanggup berbicara, di saat akal buntu dalam menjelaskan, rasa tetap hadir dengan kejelasan yang lembut namun menghujam. Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa makrifat tidak akan pernah bisa dicapai lewat pengumpulan dalil semata. Sebab dalil hanya memberi arah, tapi rasalah yang mengantarkan pada pertemuan. Dan rasa itu hanya bisa muncul ketika hati tidak lagi diganggu oleh kebisingan dunia maupun kesombongan diri. Banyak orang sibuk mencari Tuhan dalam buku, dalam debat, dalam keramaian ibadah. Tapi rasa tidak tumbuh dalam keramaian, ia tumbuh dalam sunyi. Dalam kesendirian yang tidak membuat gundah, tapi justru mempertemukan jiwa dengan asalnya. Rasa tidak bisa dibuat-buat, ia datang ketika seseorang benar-benar jujur dalam pencarian, dan bersedia melepaskan semua bentuk pencarian yang lahir dari ego. Maka Syekh Siti Jenar memulai jalan ini bukan dari tahu, tapi dari rasa yang menyala dalam diam. Rasa adalah cahaya yang tak menyilaukan, tapi menuntun. Ia bukan letupan emosi sesaat, tapi ketenangan yang dalam. Ketika rasa itu hadir, seseorang bisa menangis tanpa sebab yang jelas. Ia bisa merasa amat dekat dengan sesuatu yang tak tampak. Ia bisa merasa penuh meski tanpa apapun di tangan. Inilah rasa yang tidak dapat dijelaskan, karena penjelasan justru membatasinya. Ia hanya bisa diselami, dihayati, dan dijadikan dasar dalam berhubungan dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar menekankan bahwa rasa sejati hanya bisa tumbuh
jika seseorang menempuh jalan batin dengan rendah hati. Bukan dengan rasa paling benar, bukan dengan rasa telah sampai. Justru rasa sejati muncul dari kehancuran batin, dari kesadaran bahwa diri ini kosong, lemah, tak punya daya. Di titik itulah Tuhan tidak lagi menjadi objek luar, tapi menjadi satu dengan napas, detak jantung, dan kesadaran yang menyelubungi segalanya. Disitulah makrifat tidak lagi menjadi tujuan, melainkan keadaan. Rasa juga yang menjadi tolok ukur dalam perjalanan rohani. Jika jalan yang ditempuh membuat seseorang semakin merasa paling tahu, semakin merasa tinggi, maka rasa itu masih palsu. Tapi bila rasa itu menumbuhkan kelembutan, keikhlasan, dan kesunyian dalam batin, maka itu pertanda seseorang sedang menapak jalan makrifat yang sejati. Rasa membuat seseorang berani diam sekalipun tahu. Rasa membuat seseorang merunduk sekalipun melihat. Dalam bab ini kita diajak untuk menoleh ke dalam. Bukan untuk menilai, tapi untuk merasakan. Apakah ada ruang sunyi di hati kita yang belum disentuh? Apakah selama ini kita benar-benar mencari Tuhan atau hanya mengejar bentuk? Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa rasa adalah kunci dari pintu makrifat. Tanpa rasa, pengetahuan hanya akan menjadi beban. Tapi dengan rasa, bahkan diam pun bisa menjadi perjumpaan. Pada bab selanjutnya, kita akan menyelami makna mati sebelum mati, ajaran puncak dari laku batin seorang pencari sejati. Rasa jalan sunyi menuju makrifat. Dalam tradisi makrifat yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, ada satu kata yang tak pernah lepas dari inti pencarian, rasa. Rasa bukan sekadar emosi atau perasaan lahiriah. Ia adalah getaran batin yang halus, yang menjadi jembatan antara diri manusia dan Tuhannya. Rasa bukan datang dari akal, bukan pula dari panca indera. Ia tumbuh dari keheningan jiwa, dari hati yang bening dan bersih. Maka siapapun yang ingin mengenal Tuhannya, harus terlebih dahulu belajar mendengar rasa. Rasa adalah bahasa jiwa. Di saat mulut tak lagi sanggup berbicara, di saat akal buntu dalam menjelaskan, rasa tetap hadir dengan kejelasan yang lembut namun menghujam. Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa makrifat tidak akan pernah bisa dicapai lewat pengumpulan dalil semata. Sebab dalil hanya memberi arah, tapi rasalah yang mengantarkan pada pertemuan. Dan rasa itu hanya bisa muncul ketika hati tidak lagi diganggu oleh kebisingan dunia maupun kesombongan diri. Banyak orang sibuk mencari Tuhan dalam buku, dalam debat, dalam keramaian ibadah. Tapi rasa tidak tumbuh dalam keramaian. Ia tumbuh dalam sunyi. Dalam kesendirian yang tidak membuat gundah, tapi justru mempertemukan jiwa dengan asalnya. Rasa tidak bisa dibuat-buat. Ia datang ketika seseorang benar-benar jujur dalam pencarian dan bersedia melepaskan semua bentuk pencarian yang lahir dari ego. Maka Syekh Siti Jenar memulai jalan ini bukan dari tahu, tapi dari rasa yang menyala dalam diam. Rasa adalah cahaya yang tak menyilaukan, tapi menuntun. Ia bukan letupan emosi sesaat, tapi ketenangan yang dalam. Ketika rasa itu hadir, seseorang bisa menangis tanpa sebab yang jelas. Ia bisa merasa amat dekat dengan sesuatu yang tak tampak. Ia bisa merasa penuh meski tanpa apapun di tangan. Inilah rasa yang tidak dapat dijelaskan, karena penjelasan justru membatasinya. Ia hanya bisa diselami, dihayati, dan dijadikan dasar dalam berhubungan dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar menekankan bahwa rasa sejati hanya bisa tumbuh jika seseorang menempuh jalan batin dengan rendah hati. Bukan dengan rasa paling benar, bukan dengan rasa telah sampai. Justru rasa sejati muncul dari kehancuran batin. Dari kesadaran bahwa diri ini kosong, lemah, tak punya daya. Di titik itulah Tuhan tidak lagi menjadi objek luar, tapi menjadi satu dengan napas, detak jantung, dan kesadaran yang menyelubungi segalanya. Disitulah makrifat tidak lagi menjadi tujuan, melainkan keadaan. Rasa juga yang menjadi tolok ukur dalam perjalanan rohani. Jika jalan yang ditempuh membuat seseorang semakin merasa paling tahu, semakin merasa tinggi, maka rasa itu masih palsu. Tapi bila rasa itu menumbuhkan kelembutan, keikhlasan dan kesunyian dalam batin, maka itu pertanda seseorang sedang menapak jalan makrifat yang sejati. Rasa membuat seseorang berani diam sekalipun tahu. Rasa membuat seseorang merunduk
sekalipun melihat. Dalam bab ini kita diajak untuk menoleh ke dalam. Bukan untuk menilai, tapi untuk merasakan. Apakah ada ruang sunyi di hati kita yang belum disentuh? Apakah selama ini kita benar-benar mencari Tuhan, atau hanya mengejar bentuk? Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa rasa adalah kunci dari pintu makrifat. Tanpa rasa, pengetahuan hanya akan menjadi beban. Tapi dengan rasa, bahkan diam pun bisa menjadi perjumpaan. Pada bab selanjutnya, kita akan menyelami makna mati sebelum mati, ajaran puncak dari laku batin, seorang pencari sejati. Kesatuan wujud, tiada yang ada selain Dia. Ajaran paling kontroversial dari Syekh Siti Jenar adalah konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud. Ajaran ini sering disalahpahami dan dianggap menyimpang oleh sebagian orang yang hanya memandang dari permukaan. Tapi bagi para pencari sejati, wahdatul wujud bukan sekadar konsep, melainkan pengalaman batin yang mengguncang seluruh persepsi tentang hidup, tentang diri, dan tentang Tuhan. Dalam kesatuan wujud, tidak ada lagi pemisahan antara pencipta dan ciptaan. Yang ada hanyalah Dia dalam berbagai bentuk dan rupa. Syekh Siti Jenar tidak bermaksud meniadakan syariat. Ia tidak membuang hukum, tidak menolak adab, tidak melecehkan ibadah. Justru, ia ingin menuntun manusia agar melampaui kulit untuk menemukan inti. Ia ingin manusia berhenti menyembah Tuhan sebagai yang jauh dan mulai menyadari bahwa Tuhan lebih dekat dari napas, lebih nyata dari segala wujud di sekitarnya. Maka dalam ajaran ini, Tuhan bukan hanya di langit, bukan hanya di tempat ibadah, tapi di setiap detik kehidupan, di setiap gerak dan diam. Namun, kesatuan wujud bukan berarti menyamakan makhluk dengan Tuhan. Itu bukan panteisme yang vulgar. Ini adalah pengalaman ruhani yang menyadari bahwa semua wujud pada hakikatnya tidak berdiri sendiri. Segala sesuatu, dari manusia sampai sebutir debu, hanya ada karena Tuhan mengadakan. Dan karena semua berasal darinya, maka semuanya menjadi cermin dari wujudnya. Dalam cermin itu, tak ada yang berdiri sendiri, segalanya mengacu kepada Dia. Maka yang sejati hanya satu, Allah, yang lain hanya bayang-bayangnya. Pengalaman ini tidak bisa dipaksakan lewat logika. Ia hanya bisa dicapai melalui pengosongan diri, pembakaran ego, dan penyerahan total. Saat seorang hamba benar-benar lenyap dari dirinya, yang tinggal hanyalah kesadaran akan wujud yang esa. Ia tak lagi berkata, "Aku hidup," tapi Allah lah yang menghidupkan. Ia tak lagi merasa berkuasa, karena hanya ada satu kekuasaan yang benar-benar berlaku. Ia tak lagi memiliki kehendak pribadi, karena kehendaknya telah larut dalam kehendaknya. Syekh Siti Jenar memecahkan dinding ilusi antara aku dan Dia. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, justru untuk meruntuhkan keakuan. Karena selama masih ada rasa aku yang terpisah dari Tuhan, selama itu pula ada tirai yang menutupi mata hati. Maka orang yang benar-benar mengalami kesatuan wujud akan menjadi sangat rendah hati. Ia tak lagi merasa memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Ia menjadi hamba dalam makna yang terdalam, hamba yang telah lenyap dalam Tuhannya. Ajaran ini sulit diterima oleh orang yang masih kuat mempertahankan bentuk. Tapi justru disinilah inti dari jalan makrifat. Menyadari bahwa bentuk hanyalah alat, bukan tujuan. Hukum-hukum, nama-nama, dan istilah dalam agama semua adalah jembatan menuju hakikat. Bukan untuk dipertuhankan, tapi untuk dilampaui dengan penuh adab. Maka Syekh Siti Jenar bukan menolak Islam, tapi menyingkap lapisan terdalam dari Islam. Lapisan yang mengantarkan seorang hamba untuk menyatu dalam kesadaran ilahi. Dalam bab ini, kita tidak diajak untuk memahami Tuhan dengan pikiran, tapi untuk melebur dalamnya dengan kesadaran yang hening. Kesatuan wujud bukan tentang meniadakan dunia, tapi tentang melihat dunia dalam kacamata ketuhanan. Bahwa di balik segala yang tampak, hanya ada Dia. Tiada daya dan upaya, kecuali dengan kekuatannya. Tiada wujud sejati, kecuali wujudnya. Dan tiada kehidupan hakiki, kecuali hidup dalam kehadirannya. Pada bab terakhir, kita akan menelusuri warisan batin yang ditinggalkan Syekh Siti Jenar bagi para pencari zaman ini, sebuah ajakan sunyi untuk kembali pulang ke asal.
Warisan sunyi, jalan pulang bagi jiwa yang rindu. Syekh Siti Jenar telah lama tiada. Tubuhnya mungkin telah terkubur, kisahnya telah ditelan zaman, dan ajarannya pun seringkali dibungkam atau disalahpahami. Namun bagi mereka yang hatinya resah, yang jiwanya gelisah oleh formalitas lahiriah dan haus akan makna terdalam, ajaran Siti Jenar justru kembali berdenyut. Ia hidup dalam sunyi, ia hadir dalam renungan yang dalam, dan ia berbisik lembut di balik kerinduan manusia akan kebenaran sejati. Warisan terbesar dari Syekh Siti Jenar bukan pada kata-katanya, bukan pula pada keberaniannya menentang arus. Warisan itu adalah kesadaran bahwa hidup bukanlah sekadar rutinitas lahiriah, bahwa ibadah bukan hanya gerakan tubuh, tapi getaran batin yang menghubungkan makhluk dengan Sang Maha Ada. Ia mengajak manusia untuk tidak hanya taat, tapi juga sadar. Tidak hanya menjalani agama sebagai kebiasaan, tapi sebagai jalan pulang menuju Tuhan yang tak pernah jauh. Zaman boleh berganti, bentuk bisa berubah, namun kerinduan manusia kepada asalnya tetap abadi. Dan di titik inilah ajaran Siti Jenar menjadi sangat relevan. Ia bukan ajaran yang membangkang, tapi ajaran yang menyentuh inti, bahwa Tuhan tidak sekadar dipuja, tapi harus disadari dalam setiap detik hidup. Bahwa kehadirannya bukan hanya di tempat ibadah, tapi di balik setiap napas, setiap pandangan, setiap langkah yang kita jalani, jika hati ini terbuka. Syekh Siti Jenar tidak sedang mengajarkan hal baru. Ia justru sedang mengingatkan kita akan sesuatu yang sudah ada sejak awal. Bahwa manusia berasal dari Tuhan dan pasti akan kembali kepadanya. Bahwa tujuan hidup ini bukan hanya untuk sukses di dunia, tapi untuk kembali utuh sebagai jiwa yang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Maka jalan ini bukan jalan mudah, bukan jalan ramai. Ini jalan sepi, jalan sunyi, jalan yang hanya bisa ditapaki oleh mereka yang rela melepaskan segalanya demi satu, Dia. Penolakan terhadap ajaran Siti Jenar bukan hal baru. Bahkan di zamannya sendiri ia dianggap berbahaya. Tapi sejarah membuktikan bahwa suara-suara kebenaran yang sejati memang tidak selalu disambut dengan tepuk tangan. Ia seringkali disambut dengan kemarahan, ketakutan, bahkan pengucilan. Tapi itu tidak membuat kebenaran itu mati. Ia justru tumbuh dalam dada-dada yang sunyi yang terus mencari cahaya di tengah kabut dunia. Bagi siapapun yang mendengar suara Siti Jenar hari ini, yang mungkin tak terdengar oleh telinga, tapi bergema di dalam hati, maka ketahuilah bahwa itu adalah panggilan. Panggilan untuk pulang, pulang ke dalam, pulang ke diri, pulang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang dibayangkan, tapi Tuhan yang hidup dan menyatu dalam setiap detak kesadaran. Bukan Tuhan yang dibuat oleh tradisi semata, tapi Tuhan yang menembus batas bahasa dan bentuk. Dan di akhir perjalanan ini, hanya ada satu pesan. Jangan cari Tuhan di luar dirimu sebelum engkau mengenali siapa dirimu. Jangan sibuk menjaga identitas lahiriah sebelum engkau pulang ke kedalaman makna batin. Sebab seperti yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar, siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka ia tak lagi merasa sendiri. Karena ternyata sejak awal kita tak pernah terpisah. Syekh Siti Jenar bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah simbol. Simbol dari pencarian yang tulus, simbol dari keberanian menempuh jalan sunyi, dan simbol dari kebenaran yang seringkali tersembunyi di balik kata-kata yang mistis. Ajarannya bukan untuk didebat, tapi untuk direnungkan. Bukan untuk dihafal, tapi untuk dihayati. Karena pada akhirnya, semua bentuk akan lenyap, semua nama akan hilang. Dan yang tersisa hanya satu, Dia yang tak bernama tapi selalu hadir. Semoga setiap kata dalam perjalanan ini membuka pintu kesadaran, dan semoga setiap jiwa yang rindu menemukan jalan pulangnya.